Pemirsa, benarkah JIS belum memenuhi standar FIFA meski sudah pernah menggelar pertandingan yang melibatkan klub top Eropa? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, kalau JIS ini sudah pernah menjadi venue pertandingan internasional, waktu itu ada Youth Championship ya, diikuti oleh beberapa klub Eropa tahun lalu. Mungkinkah JIS dikatakan belum memenuhi standar FIFA untuk saat ini? Jadi gini, saya harus jelaskan, standar FIFA itu ada dua aspek. Yang pertama aspek teknis, itu menyangkut soal kualitas rumput, lebar lapangan, panjang lapangan, lalu kualitas gawang, bahan yang dipakai, dan lain-lain. Lalu ada aspek yang non-teknis. Aspek non-teknis itu soal keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan itu ada regulasinya sendiri. Kalau FIFA menyebutnya safety and security standard FIFA gitu loh. Itu bukunya tebal banget, ada 213 halaman dengan 62 pasal dengan sekitar 480 items dalam kategori keselamatan dan keamanan. Nah, kita mau bicara yang mana? Kalau bicara yang teknis, saya yakin JIS itu sudah memenuhi standar, ya. Kalaupun dibilang rumputnya mungkin tidak standar FIFA karena memang ada spesifikasi soal rumput. Rumput itu persoalan yang sangat mudah, itu 2 bulan juga kelar. Jadi tinggal diambil lapisan teratasnya, diganti yang baru dengan lapisan yang memang standar FIFA, kalau memang ada spesifikasinya. Tetapi yang jadi persoalan adalah standar keamanan dan keselamatannya, gitu. Nah, ini yang berkali-kali saya soroti karena jangan lupa Indonesia ini baru disorot FIFA dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 nyawa karena standar keamanannya sangat-sangat tidak sesuai dengan FIFA. Nah, dalam konteks dengan JIS ini memang ada masalah yang krusial. Yang pertama adalah soal perimeter penonton yang membatasi antara gate dengan wilayah luar stadion. Nah, gate itu yang dimaksud adalah gate masuk untuk penonton. Kalau tidak ada perimeternya, tidak ada pagar pembatasnya antara wilayah luar dan wilayah gate, itu akan terjadi kemungkinan penonton bertiket dan tidak bertiket bisa mengakses kepada gate. Nah, ini yang jadi persoalan ketika terjadi 2 orang tewas di GBLA waktu sebelum tragedi Kanjuruhan karena semua penonton bertiket maupun tidak bertiket bisa masuk ke wilayah gate. Mereka berbondong-bondong mau menyerbu ke gate, mau penonton yang bertiket maupun tidak bertiket. Matilah 2 orang. Lalu terjadi kejadian Kanjuruhan di mana pintu-pintu yang seharusnya bisa dibuka dengan sempurna, pintu darurat dan macam-macam tidak bisa dibuka. Gitu loh. Jadi ini ada masalah yang sangat besar. Kalau kita mengacu kepada standarnya FIFA soal keselamatan, itu bahkan yang namanya pintu, materialnya dari apa, harus bisa didobrak dari dalam dan segala macam itu, apakah sudah sesuai dengan standar FIFA? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau persoalan teknis, soal megahnya bangunan, akses penonton di dalam stadion, kemudian soal ruang kontrol, ruang pers, dapur, wilayah yang bisa dimasuki oleh pemadam kebakaran dan lain-lain, saya rasa JIS sudah memenuhi syarat. Tapi persoalan lain di luar itu barangkali memang harus ditinjau ulang karena ini masih menyangkut soal standar keselamatan dan keamanan dari FIFA. Saya kira memang 2 aspek itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bung Joy, setahu Anda apakah Bung Joy, setahu Anda apakah ada komplain soal rumput ataupun akses masuk ini di JIS usai pertandingan International Youth Championship Barcelona melawan Atletico Madrid U18? Saya kira kalau soal komplain tidak ada ya, karena kan standar FIFA itu sebetulnya sangat fleksibel. Jadi rumput pun kalau FIFA punya standar 1, dia punya standar 1, 2, 3 gitu loh. Saya tidak tahu apakah standar 1 yang sudah dipenuhi atau ini Indonesia baru standar 2 gitu. Apa standar 3. Karena toh meskipun diatur secara detail, FIFA juga tidak pernah sebetulnya 100% harus mengacu pada itu dan ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan ada 6 stadion yang disiapkan dan 4 sudah diverifikasi.
mereka menyatakan bahwa 80% sudah siap gitu loh. Tinggal ada pembenahan di sana sini gitu loh. Jadi menurut saya kalaupun 80% menurut standar FIFA itu minimum requirement, saya rasa kan tidak terlalu rigid standar FIFA itu juga gitu. Jadi kalau soal rumput, katakanlah rumput JIS itu bermasalah, itu soal mudah sekali kok. Biayanya nggak sampai 10 miliar untuk untuk mengganti permukaan rumput itu, karena kan stadion internasional di mana-mana di seluruh dunia itu kan terdiri dari beberapa layer, dan layer teratasnya itu adalah rumput. Mengganti rumput itu hanya persoalan beberapa bulan, dan itu kalau misalnya November nanti digelarnya, saya rasa tidak ada masalah dengan rumput. Oke, Bung Joy, terakhir nih ya, kalau untuk menentukan apakah JIS itu bermasalah atau tidak, sebetulnya pihak yang paling berwenang itu siapa? Kan sekarang sudah ada vendornya ngomong, pengelolanya ngomong, kemudian PSSI juga berbicara. Apakah memang harus FIFA yang turun tangan langsung? Sebetulnya Indonesia bisa, karena kita punya ahlinya, diantaranya Mas Nugroho Setiawan itu ahlinya. Ya, dia ada di Papua mungkin sekarang. Tetapi untuk verifikasi dan approving, untuk persetujuannya memang harus dari FIFA. Dan ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah, mereka akan bolak-balik. Orang-orang FIFA itu yang dari sisi teknis maupun sisi non teknis kan bolak-balik ke Indonesia untuk mengecek stadion-stadion itu gitu. Jadi nanti dia akan mengatakan bahwa oke, mungkin ini akses penontonnya kan hanya 2 ya kalau tidak salah JIS, dan itu akan mempersulit kalau ada bencana. Jadi mitigasi bencananya menurut saya paling minimal itu ada di JIS gitu loh. Kalau Anda bisa bayangkan itu stadion GBK itu yang akses penontonnya ke wilayah perimeter itu kan ada 8 gitu loh. Nah, itu yang paling memenuhi syarat menurut FIFA. Tetapi JIS kan hanya 2, yang bisa dibuka cuma 1 gitu loh. Nah, itu nanti yang akan menilai adalah tim teknisnya FIFA. Apakah standar yang ada sekarang di JIS itu bisa dimaklumi atau bisa di-approve untuk pertandingan internasional di bawah benderanya FIFA. Karena ini akan menjadi tanggung jawab FIFA. Seandainya ada bencana, amit-amit ya, misalnya ada kebakaran di dalam stadion, itu aksesnya penonton dan aksesnya ambulans, aksesnya aksesnya pemadam kebakaran kan sama gitu loh. Nah, ini kan bisa menjadi masalah di kemudian hari kalau memang ada bencana seperti itu. Ini yang ingin dihindari sebetulnya dari semua standar yang diberikan oleh FIFA. Oke, terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.